Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Allah yang maha besar, perbuatannya dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Kita masih terus sedang belajar perbuatan-perbuatan Allah yang besar lewat pembacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal 18 sampai pasal 20 ayat 1 sampai 20. Dan jangan lupa kita juga membaca Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat ke-50, dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28, dan kitab Amsal Solemannya jangan lupa kita baca dari pasal 12 ayat yang ke-10. Kita masih belajar tentang kisah perbuatan Allah yang besar lewat peristiwa tentang janda di Sarpat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 24. Sesudah itu ia bersiap lalu pergilah ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sudah kita melihat sebuah kisah yang luar biasa, mujizat demi mujizat, perbuatan demi perbuatan Allah yang ajaib dinyatakan lewat seorang hamba Tuhan bernama Elia di dalam sebuah keluarga ibu janda yang kita sama-sama tahu dialah yang menolong Elia ketika Elia di dalam kekurangan, di dalam kelaparan. Setelah Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit, dan Tuhan tahu bahwa janda itu membutuhkan pertolongan Tuhan, makanya Elia diutus ke sana. Terkadang kita menerima hamba Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Dan Elia adalah nabi yang memang luar biasa. Kita lihat di sini ketika dia berkata, "Ibu, aku ingin makan. Ada nggak roti?" Roti memang nggak ada, tapi dia cuma punya sedikit tepung, sedikit minyak, dan bisa diolah jadi roti. Dan ketika ibu ini mendahulukan Tuhan, mendahulukan hamba Tuhan ini, nabi Tuhan ini, kita melihat sama-sama. Tadinya seharusnya janda ini akan membuat sepotong roti kecil dibagi 2 sama anaknya, dan dia akan mati. Menurut dia akan mati. Kenapa?
Karena memang ada kesulitan besar yang terjadi pada masa itu, karena terjadi kekeringan akibat memang Elia berkata tidak akan pernah turun hujan kalau aku nggak ngomong. Tapi ketika wanita ini taat, mendahulukan Tuhan dengan menyambut hambanya Elia, kita tahu akhirnya Elia terpelihara. Ibu itu terpelihara yang harusnya mati, dia bisa menyaksikan bagaimana minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Dan ketika mereka boleh menikmati berkat Tuhan, ketika itu anaknya sakit. Dan sakitnya cukup parah sampai akhirnya dia mati. Dan kita sama-sama tahu bahwa akhirnya dengan cara Tuhan, Elia berdoa. Jadi di sini saya mau ajak kita Bapak Ibu bahwa perbuatan Allah yang besar terjadi lewat yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan direfleksikan dengan ketaatan. Dan orang harus tahu bahwa kita adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Sehingga salah satu bukti bahwa hamba Tuhan itu dari perkataannya, saudara-saudaraku. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Orang banyak meragukan Yesus, apakah Yesus Tuhan? Saudara, kita selidiki aja gampang. Kalau tiba-tiba ada orang mengaku dia Tuhan, itu antara dua, orang itu gila atau dia benar-benar Tuhan. Dan Yesus waktu menyatakan dia adalah Tuhan, banyak orang nggak bisa percaya. Gampang, sederhana aja. Ternyata dia gak gila. Segala ucapannya bisa dipertanggungjawabkan, dibuktikan, saudara-saudaraku. Jadi benar-benar Yesus adalah Tuhan. Seorang anak Tuhan itu dibuktikan dengan perkataannya. Kata-kata kita, saudara-saudaraku, harus pas. Dalam statement pria sejati sebagaimana seorang Tuhan dengan firman-Nya, demikianlah seorang laki-laki, seorang pria dengan ucapannya. Karena itu saya belajar bahwa ketika kita mengatakan sesuatu kepada anak, kepada cucu, kita belajar menepatinya. Karena perbuatan Tuhan yang besar itu sudah dimulai dengan takut akan Tuhan, dengan ketaatan, dan bagaimana kata-kata kita punya kuasa seperti Elia. Sampai wanita itu berkata, engkau betul seorang hamba Tuhan, karena ucapanmu benar, tepat seperti yang dikatakan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, ucapan, perkataan kita ini harus kita jaga. Supaya ada urapan, ada kuasa. Kita harus jaga hidup kita dengan takut akan Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan yang besar itu terjadi. Dan wanita ini melihat bagaimana benar nih kau Elia nih hamba Tuhan. Ucapanmu itu digenapi. Saya berdoa supaya perkataan kita adalah perkataan firman. Karena langit bumi ini jadi karena firman. Biarlah firman itu menjelma dalam hidup kita menjadi darah dan daging. Sehingga pikiran hati kita semua dipenuhi dengan firman. Sehingga kata-kata kita penuh dengan firman. Sehingga kita bisa melihat Elia. Kalau aku nggak ngomong nggak turun hujan, tidak akan turun hujan. Dan kalau kita punya kualitas kekristenan seperti ini, sungguh perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu akan kita lihat dalam hidup kita. Dan wanita itu menyaksikan bagaimana anaknya yang sakit mati dan dihidupkan kembali oleh kata-kata, oleh apa yang dia lihat. Karena itu biarlah perbuatan-perbuatan yang besar terjadi. Bukankah nubuatan kitab Yesaya yang dikutip oleh Yesus, roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Untuk apa? Membebaskan orang-orang yang dipenjara, orang-orang tawanan. Untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang lumpuh, mencelikkan mata yang buta, telinga yang tuli, membangkitkan orang mati. Dan ingat, ada kuasa ketika saudara percaya. Karena itu jadilah dan jagalah hidupmu, hidup kita semua sebagai orang percaya. Agar perbuatan-perbuatan Allah yang besar sungguh-sungguh terjadi. Seperti yang kita pelajari dari kisah Elia dan wanita di Sarpat ini, janda di Sarpat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu biar hari-hari ini kami boleh melihat terus perbuatan-perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, jamah lawat setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.